itu masih bisa kita arsip membahas tentang kelamin siapa itu CU. Saya lebih tidak percaya lagi pas di satu halaman itu. Waduh, nong Diono lembaga keuangan kayak gini ku nong Diono. Orang mungkin ada. Akhirnya saya pakai Fortuner datang ke Credit Union Cindiraras Tumangkar. Saya datang dengan segebok hantaman pertanyaan. Apakah benar? Bla 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 bla. Tidak satu pun kalimat yang saya khawatirkan itu tidak dijawab dengan praktik empiris yang ditunjukkan oleh pengurus CUCT. Jeplak kepala saya pada waktu itu, Pak. Salah pikiran saya. Masya Allah, benar ada lembaga seperti ini. Benar ada ya. Akhirnya saya langsung, Mas, jadi anggota berapa? Terus saya konfirmasi ke Pak Dr. Muslim Abdurrahman. Pak Dokter, ternyata betul. Ini saya sudah posisi di CU, di kantornya, udah dialog 3 jam. Habis-habisan saya debat, saya kritisin, dan semuanya memang seperti itu. Kompas tidak satu pun memelintir. Sekali lagi, Kompas tidak satu pun memelintir. Apa yang dia kupas, data yang dia tampilkan, dan review sejarah dari keberadaan CU di nukleus masyarakat di mana dia berada. Itu betul seperti itu. Pada waktu saya langsung atur ke Pak Dr. Muslim, saya sudah menjadi anggota yang kamu langsung melu lah gitu. Ya ini. Saya langsung aku melu pisan. Dan akhirnya gerbong saya itu hampir 120 orang yang langsung masuk semua ya. 120 orang. Dan saya langsung ambil paket yang pertama pelatihan dan saya langsung bilang pada waktu itu, edan Indonesia punya surga masa depan. Kalau tidak boleh lagi saat ini kita percaya sama ormas, partai politik dan lain sebagainya, CU adalah surga kaum kecil. Kok Mbak Maria ketawanya agak gimana gitu loh? Bisa dijelaskan rahasia apa? Ternyata ada yang lebih radikal daripada saya ngomongnya. Apakah radikal itu ciri khas dari CU juga? Memang akhirnya tadi kan hampir sampai ditanyakan jenis kelamin apa kan. Memang banyak diskusi akhirnya kok aneh gitu ya, CU itu aneh-aneh, tapi ya memang seperti inilah, memang orangnya aneh-aneh semua gitu. Kalau Pak Heru itu nun sewu, saya backgroundnya nun sewu ya, saya sangat muslim ya. Jadi saya S1-nya syariah hukum Islam, S2 saya juga hukum Islam, dan lama sekali berkecimpung di dunia konvensional di bank. Itu saya darah yang pertama tadi udah keluar ya, saya datang ke CU tak antemi ki pengurus CU ini. Jangan lu bayan-bayan lah, jangan sampai buat main-mainan. Ternyata betul semua. Tuduhan saya itu omong kosong gitu. Terus yang kedua, saya langsung bawa ke komunitas saya. Kalian ini suka ono apa-apa nih. Itu darah, menurut saya darah keringat saya kedua. Mereka marah enggak itu? Dan itu juga sama, Pak. Mereka enggak percaya ya. Koridornya yang namanya lembaga koperasi kok elemen keuangan mesti golek duit, pasti profit. Tidak ada yang berciri saya bilang 6 tadi itu. Makanya saya bilang CU benar-benar paket komplit, plus. Tapi Mbak Maria belum menjawab pertanyaan saya. Yaitu kenapa dalam pertemuan ini kita membahas tentang mengasah jiwa wirausaha, gitu. Iya, karena harus sesuai dengan apa yang menjadi misi dan visi CU secara umum, khususnya CU Angudi Laras yang tadi sudah saya ungkapkan, meningkatkan kualitas hidup anggota melalui apa? Melalui pemberdayaan. Nah, di pemberdayaan ini artinya kita memang memberikan sebuah pola pikir baru agar mereka lebih berdaya. Betul. Gitu. Nah, salah satu hal yang sudah dipelajari dan sudah mendapat ilmunya, memang pemberdayaan itu lebih cepat atau bisa difasilitasi dengan meningkatkan jiwa entrepreneurship, karena dengan berwirausaha artinya kita menjadi pemilik, menjadi owner, menjadi raja untuk pekerjaan kita sendiri, bukan semata-mata bekerja atau memperkaya orang lain. Nah, jadi ini yang memang posisi dari anggota itu subjek
Iya. Menjadi subjek Ini bukan objek. menjadi sangat berbeda mungkin dengan Lembaga lain. lembaga lain, organisasi yang lain. Iya. Jadi kita bukan fokus CU itu bukan memperkaya lembaga. Tidak perlu lembaganya kaya, yang harus kaya atau berdaya atau berkembang itu adalah anggota. Manakala anggota berdaya, tentunya lembaga juga Lembaga lebih kuat, Betul. tetapi Akan tidak kuat, harus ya. lebih kaya. Jadi kan Karena semua kembali ke anggota. betul. Jadi kan nun sewu, Pak Eko, Pak Ruki ya, Mas Luki, Mas Ruki sama Mas Heru. nama udara. Iya, gini. Kalau sekarang kita ngobrolkan tentang kapan sih Indonesia ini akan makmur, Iya. sejahtera sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Maka jawabannya adalah, menurut saya, jawabannya adalah tatkala orang sebanyak-banyaknya memilih jalan menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha, saat itulah Indonesia akan makmur, menurut saya. Sekarang pertanyaan partai politik, pertanyaan ormas, dan pertanyaan semua orang di Indonesia ini adalah kapan Indonesia tanpa pengangguran, tanpa korupsi, tanpa yang lain. Selama akses itu kita tidak hantam dengan satu mainstream yang kuat, saya pikir tidak bisa. Dan mainstream yang kuat itu adalah jihad pasar, salah satunya adalah memasok sebanyak-banyaknya seorang entrepreneurship. Karena apa? Kita tahu sendiri, Jepang bisa menjadi negara terkaya se-Asia Tenggara karena 12% warga negaranya menjadi seorang pengusaha. 12% ya? 12%. Wah, Nah, ngomong-ngomong kalau Indonesia sudah berapa persen? 0,8, Pak. Singapura 10%. Menjadi negara terkaya nomor 2 di Asia. Nah, kalau Mbak Ria Sedang jihad juga, Pak. jihad dengan sedang jihad juga. Itu menurut saya sangat luar biasa. Untuk mengembangkan Iya. jiwa-jiwa yang Bagaimana kader memprovokasi tadi. seseorang untuk masuk ke dalam ruang sebanyak-banyaknya menjadi seorang entrepreneurship. Itu udah sesuatu yang menurut saya Dekat dengan suci surga. sekali ya, betul. Pak Godang, Sekali, ya. mungkin kalau boleh diukur gitu kan. Iya, Tadi iya. Singapura, Jepang sekitar Iya, 10-12 gitu. Indonesia mestinya setidaknya berapa untuk dikatakan cukup lega gitu. Nampak sudah cukup sejahtera begitu. Kalau konversinya adalah jumlah penduduk, Indonesia Ya. ini sangat terpuruk. Sangat terpuruk. Dan keterpurukan itu minimal kalau menurut saya dengan gabung sama CU dan mengetahui CU itu akan ada surga penyelesaian, surga solusi atas bangsa ini tatkala CU mengorganisir basis orang-orang kecil, dididik, dipimpin, diajari, dituturi, dikancani, akhirnya dari dia miskin kemudian sadar, oh mosok arep kere terus, oh rong tahun meneh kudu rodok sugih. Kemudian ikutlah pelatihan-pelatihan, kemudian ada uang yang diputar bareng karena hasil saling percaya tadi itu menjadi media kita untuk bangkit, diajarin cara ngelola duit. Habis itu kemudian diajari, oh usaha itu lek maju, begini natanya, begini proyeksinya, begini orientasinya. Habis itu, oh kalau capek kok jungkel, tidak lagi pasang jiwa entrepreneurship-nya turun, diadakan motivasi bareng-bareng, kumpul teman bareng-bareng, akhirnya bangkit lagi. Dan kalau tatkala ini orang bisa satu, menggaji diri sendiri, dua, dia bisa memakmurkan keluarganya, tiga, dia pasti bisa menggaji orang lain, empat, pasti bisa menggaji Indonesia. Aku yakin. luar Amin. biasa. Pak Godang, ya Mbak Maria, mungkin sambil monggo dipun Kita tunggu kedapi. kelihatannya itu warung mitra Bu Dani mau mengeluarkan jusnya kelihatan. Iya. Mas Luki, Bu Rani, ini warung ini lagi-lagi. Ini Monggo, juga Bu Rani. bagian dari Jusnya berani. keluarga CU juga ya. Iya, saya akan menambah Iya, iklan. betul. Jadi iklannya Iya. tidak didominasi satu produk saja. Apa itu? Kebetulan yang ada di depan kita ini juga Oh. semua produk anggota. Semua produk. Oh, yang hadir. Iya, ini dawet ganyong. Luar biasa, luar Punyanya Pak Samijo. Samijo, Nyun Sewu Pak Ada di Samijo. depan ya? Pak Samijo itu luar biasa loh. Di depan radio Mitra. Iya. Iya, itu satu Itu kru luar gitu. biasa karena beliau sangat mau berproses bersama CU.
ikut finansial literasi bahkan remedi. Jadi Dua dua kali kali. angkatan ikut. Memang ada remedi sekarang? Iya, Ada. enggak. Jadi beliau pingin ikut lagi. pengen supaya lebih refresh. masuk. Pengen lebih pintar Iya, lagi. Iya, gitu. karena- Tepuk tangan dong untuk anggota CU yang Jadi selalu ini aktif ini. menghasilkan dapat ganyong yang sangat sehat. Kalau Dan makanannya kalau makanannya ini juga produk makanannya anggota juga, ada puding, puding. ada mento. Oh, ini iya. produknya Ibu Daryanti. Oke. Pangen Rejo, Iya. anggota juga. Oke. Nggih. Sambil dicicipi. Jadi menyambung tadi Pak Iya. Pak Wiyadi. Monggo. Wah, ini Nah, kalau bosnya ini produknya Ibu Enak, enak. Berani. Ketua Kombas Mitra Setia. Ibu Rani, terima kasih. Kombas menapa, Mbak Ria? Mitra setia. Komunitas basis. Tepuk tangan dong untuk Ibu Rani. dari Kok nggak dada dulu langsung pergi. Jadi menyambung tadi Pak, ternyata kan tadi memang CU harus berjihad. Betul, Berjihad pasar untuk memperkenalkan bahwa wirausaha itu memang bisa menjadi salah satu solusi. Iya. Tetapi kadang-kadang memang kita lihat di kehidupan sehari-hari Iya, bahkan faktanya cuma 0,08. Betul, betul. Itu ternyata karena tidak adanya informasi atau tidak adanya wadah untuk mereka diperkenalkan Betul, dengan betul. wirausaha. Nah, ini poin yang diambil oleh CU. Oh, gitu Mas Iya. Heru Cetha ini. Jadi kenapa kita sekarang membahas tentang mengasah jiwa wirausaha? Iya. Karena kalau mau pengen bangsanya maju banyak jiwa entrepreneur, maka langkah pertama adalah wirausaha harus Jadi dikenalkan. memasok sebanyak Pola mungkin. pikir. Pola pikirnya dimulai di situ. Pak Godang, monggo dipun Siap, Pak Maria. Mungkin siap. bisa berikan Dapat komentar kesehatan. ini Tidak jumpa. wisata kuliner. Dapat kesehatan. Iya, Nah, monggo Bapak Ibu ingkang rawuh wonten ing joglo dipun Kang kedapi. Kirang pelaturi tumbas. Ini Iya. bahaya ya kalau Jadi kenapa sih kok CU Iya. menggunakan produk-produk anggota? Ini kita juga sedang berusaha menanamkan budaya. Budayane nyugihke kancane Kancane dhewe. Memperkaya teman Ya, sendiri. jadi harus kembali lagi ke misi berbasis komunitas, pemberdayaan. Nah, salah satunya acara saat ini juga karena kemarin ada kerinduan ya. di beberapa anggota karena ada komunitas yang sudah tiarap, hampir tiarap sebenarnya. Rindu sekali untuk berkumpul yaitu komunitas Kementos. Apa itu? Kementos sendiri itu kalimatnya ya dari Pak gurunya ini. Bisa Kemendos itu dikenal. gaya, kemaki gitu ya. Ya, kok menjelai lah. Jadi jijik gila nih. Pak Godang, apa itu komunitas Jo Itu Kemendos itu? ilmu pertama kali yang kami peroleh dulu waktu magang di Imogiri Timur. Kalau kita mau bicara kapan kemakmuran anggota, tatkala basis solidaritas ini semakin hari semakin pasang. Nah, saya seneng istilahkannya, ya emang kudu kementos. Prek dilokke wong bodoh. Prek lagi bisnis sama yang mau pelatihan gua ya bene. Sejarah gua sendiri, saya sendiri, saya terus sendiri. Karena emang apa? Karena emang nasib dan takdir kita itu berada di pena kita masing-masing, darah kita masing-masing, keringat kita masing-masing. Wong liya arepe nyontong sak karepmu. Gitu. Yo kuwi kementos iki mau. Tepuk tangan toh, Jok Kementos. Maksud saya dulu itu ini adalah embrionya Cual untuk punya basis kelompok hibridanya. Dan mudah-mudahan habis sore hari ini kita ketemu, basis hibrida ini keimanan atas entrepreneurship-nya bangkit dan pasang lagi untuk mengawali kembali, merajut harapan-harapan yang sudah mau pedel-pedel tadi itu Pak. Iman-iman aja. Ada dua penegasan ya. Yang pertama, persoalan manajemen dan teman-temannya tadi itu sangat wajar. Mohon disadari, secara teoritis seorang pengusaha itu akan melakoni kenaikan kelas sebanyak 5 kali. Weh, apa ini? Berarti kalau bangkrut Kelas. sekali itu baru satu kelas. Kenaikan kelas sampai 5 kali. 5 kali. Wah, ini. Siap-siap. Kelas yang paling terakhir itu adalah Sandiaga Uno itu. Jadi wakil gubernur berarti. Bukan di level jabatannya, tapi di level pergerakan perusahaan dia. Ah,
tatkala belakangnya udah goit jual saham ke publik, itu udah level yang kelima. Dan problem dasar pengusaha level kelas 1. Nah, dari bawah dulu, kelas 1. Ya, kelas 1 ya. Kelas 1. Kelas 1 itu adalah level pengusaha yang pengelolaan visi dan operasional sebuah perusahaannya itu adalah otot dia sendiri, kaki dia sendiri, pikiran dia sendiri, semua serba sendiri, bahkan yang dijual pun bukan dirinya sendiri, tapi miliknya barang orang lain. Itu level yang pertama. Dan biasanya persoalannya adalah persoalan yang sangat internal dirinya sendiri. Kecapean lah, bosen lah, pusing lah, jelek lah, seperti itu memang. Karena apa? Karena tidak secepatnya menyadari berubah untuk masuk ke level yang kedua. Level pengusaha yang kedua itu adalah level yang dianya terlibat, tapi sudah 90% itu didelegasikan kepada tim. 90%. 90%. Dia hanya terlibat 10%. Sudah ada manajernya siapa, keuangannya siapa, logistiknya siapa, akuntingnya siapa, itu sudah punya. Itu level yang kedua. Tetapi dia masih terlibat di dalamnya, angkanya ya toleransinya antara 30 maksimalnya 10%. Itu level yang kedua. Level yang ketiga, tatkala sebuah perusahaan mampu dibuatkan oleh sebuah sistem operasional prosedur perusahaan, SOPP. Sistem ini jalan, kemudian dicaslah seseorang atau kelompok tim mengerjakan SOPP ini, kemudian ada satu direktur yang mengontrol. Nah, laporan-laporannya ini tinggal masuk ke owner. Oh, jadi ownernya malah meneng wae ya? Enggak ngapa-ngapain. Karena udah mulai duit kerja untuk ownernya, bukan lagi kita kerja untuk golek duit. Itu level yang ketiga. Level yang keempat, investor. Jadi beli perusahaan yang agak jelek-jelek, didandani, didol lagi. Oh. Yang kelima adalah go public. Perusahaannya, sahamnya udah dimiliki oleh orang lain dan kita jual sahamnya. Entrepreneurship ya? Iya, betul. Baik, Mas Godamiati, Mas Luki dan Mbak Maria. Bagaimana kalau kita responsi ya bincang-bincang dengan mungkin lebih baik itu para pemirsa yang hadir di studio ya. Terima kasih, selamat sore. Nama saya sering panggil Aan. Sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Kutang Wiyadi untuk memotivasi kami para pengusaha-pengusaha kecil di sini. Artinya ketika saya bertemu dengan teman-teman yang berusaha atau wira swasta atau entrepreneur, itu kita punya budaya yang namanya demenyar. Rata-rata mereka punya usaha, mengalami masalah, lari, buat usaha baru. Ada yang tetap nekat, walaupun akhirnya terjerumus. Kurang munggah-munggah kelas ini tadi. Nah, dari yang sampaikan tadi, saya melihat ada faktor internal dan eksternal. Internal dari orangnya, eksternal dari lingkungannya. Nah, coba saya ingin tahu secara detail fungsi apa yang bisa kita pakai agar sebuah usaha itu bisa survive. Matur nuwun. Begini, menurut saya kebanyakan teman-teman ini dalam berproses berentrepreneur itu sangat berposisi dari proses yang terlalu minimalis. Dalam artian nuwun sewu, sebetulnya tidak mendidik dan tidak memimpin kesadaran atas dirinya sendiri, tetapi hanya alah wis ben bangane itu. Bangane. Satu nganggur, aduh ciloko ini. Bangane waktu muspro. Bangane wis tak dodolan iki. Sehingga mengawali usaha itu tidak lebih dan tidak kurang, kalau saya takar, itu hanya membuat sebuah rutinitas baru untuk membunuh waktu.
Jadi tidak ada darah, tidak ada power, tidak ada cinta, tidak ada sayang, tidak ada sabar, tidak ada greget. Ini saya ngomong merinding ini. Karena pebisnis sesungguhnya itu bukan basic modal. Saya lagi, pebisnis sesungguhnya itu bukan basic modal, tapi basic pengetahuan. Dan basic pengetahuan itu hanya bisa jenengan milikin di komunitas-komunitas hibrid, semacam kayak CU. Di luar CU ya kampus, di luar kampus ya udah nggak ada, bayar masalahnya. Itu bisnisnya Indonesia. Lah sekarang CU sudah ada, bisa jangan manfaatin. Jangan nggak survive, berarti pengetahuannya ini jelas. Gini-gini, dan jenengan kalau berbisnis nuwun sewu hanya karena mbangane, ya pasti nggak akan ada surganya. Ketemunya adalah neraka. Nggak ada imannya. Iya, karena nggak ada imannya. Perintah atas itu, surga neraka itu alamatnya adalah bangkitkan keyakinan itu. Nah, yang pertama Mas An menurut saya adalah bangkitkan keyakinan itu, tegakkanlah bisnis. Negaknya bisnis yo jojo jam 7 Mas. Menegakkan bisnis kok jam 7, menegakkan bisnis jam 2 malam. Jam 2 malam. Saya nggak ngibul dengan diri saya sendiri ya. Saya negakkan bisnis, kalau belum jam 11 malam, saya nggak nutup onlinean saya. Online terus sampai istri itu marah-marah. Pagi sebelum jam 3, saya sudah menegakkan bisnis, pegang online lagi. Jadi tegakkanlah bisnis, tegakkanlah bisnis, tegakkanlah bisnis. Sing bener-bener bisnis, totalitas dan fokus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau bisa ada jaringan yang bisa menjaga iman bisnis kita, yuk gabunglah. Karena nuwun sewu Ibu, menjaga iman akhirat aja ya Allah susahnya minta ampun. Kalau enggak ke gereja berapa minggu sekali, kalau enggak ke masjid setiap hari, katakan sebulan blong gitu, ya sudah, blong sudah. Tapi kalau jenengan gabung ke situ, maka akan ada inspirasi, akan ada arus balik, akan ada inovasi, akan ada sparring partner untuk kritik dan otokritik. Pebisnis, kalau bulan